Salam sehat, salam sejahtera teman XYZ Plus. Saya Amelia Fitriani, PR spesialis dari XYZ Plus. Senang sekali bisa menyapa teman-teman dimanapun Anda berada. XYZ Plus merupakan sebuah agensi, PR agensi yang berbasis di Jakarta yang hadir untuk memenuhi kebutuhan akan public relations, publikasi, dan juga image building. XYZ Plus, best formula for your image. Nah, kita jumpa di XYZ Plus Talks. Ini adalah sebuah program di mana kita akan ngobrolin mengenai apa sih yang sedang ramai di ranah digital dan apa yang bisa kita highlight dari isu-isu yang sedang ramai jadi obrolan di sosial media, begitu ya. Dan pada kesempatan kali ini hadir bersama saya seorang pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran Bandung. Ada Pak Teguh Reza Syah di sini. Selamat pagi, Pak Teguh. Selamat pagi, Wilujeng Enjing. Salam dari Bandung. Nggih, bagaimana kabar? Kumaha damang? Pangesto. Bandung cerah berawan hari ini. Waduh, luar biasa. Pak Teguh, saya mau ngajak ngobrol ini nih. Sepekan terakhir kita lagi ramai mengenai wafatnya mendiang Ratu Elizabeth II. Dan ini jadi semacam apa ya, kita jadi saksi dari lembaran baru sejarah dunia, begitu ya. Tapi kalau kita bilang, pepatah bilang tuh ya katanya, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, dan manusia mati meninggalkan nama. Saya mau eksplor lebih lanjut nama dari seorang Ratu Elizabeth II. Kalau kita bicara soal seorang Ratu Elizabeth II, banyak hal, banyak isu, banyak yang bisa kita gali begitu ya. Tapi yang mau saya highlight di sini adalah mengenai gaya komunikasi seorang Ratu Elizabeth II, Pak Teguh. Dari tahun 1952 beliau naik tahta begitu, kita tahu beliau kalau komunikasi publik melalui radio ya Pak Teguh ya. Lalu zaman berubah, televisi berkembang, beliau pidato melalui BBC begitu, sampai di akhir hayatnya beliau beradaptasi dengan komunikasi virtual begitu Pak Teguh. Ini kan luar biasa. Dari zaman ke zaman, bahkan di orang tua saya aja kalau saya ajarin pakai iPhone masih gelagapan gitu Pak Teguh. Tapi ini seorang Queen Elizabeth begitu ya, melampaui zamannya, menikmati semua perkembangan zaman dengan baik. Apa Pak Teguh yang bisa kita pelajari dari seorang Queen Elizabeth dalam hal gaya komunikasi publik yang beradaptasi dengan zaman? Saya nggak tahu mulai dari mana ya. Karena saya pikir semua umat dunia ini memiliki kekaguman tersendiri atas beliau. Ini kelihatan dari statement para tokoh-tokoh dunia kan. Misalnya ada yang mengatakan kehilangan yang sangat berat bagi diri kami karena ratu sudah bersama kami sejak 70 tahun terakhir. Ini kata masyarakat di Kanada, ya kan. Terus Pak Jokowi sendiri mengatakan dalam ucapan duka citanya ya, seorang yang sangat dikagumi dan dihormati di dunia. Bahkan Xi Jinping sendiri mengatakan ini adalah seorang yang sangat terhormat dan sangat diperhatikan oleh dunia. Jadi rasanya komplit seorang ratu ini ya. Tapi tentunya di balik statement ini ada sebuah rahasia kan. Tentunya rahasia itu adalah pribadi ratu sendiri. Beliau mewarisi sebuah monarki kan. Kalau dalam bayangan kita kerajaan itu raja atau ratu yang memerintah, kemudian ratu yang menentukan. Tapi ternyata Inggris ini adalah sebuah monarki konstitusional. Jadi ratu ini sadar diri bahwa beliau adalah tokoh nasional, ratu, tapi urusan pemerintahan diserahkan kepada Perdana Menteri dan kabinetnya. Nah, itu ratu ini yang sadar hukum. Beliau tidak keluar dari koridor itu. Beliau sadar bahwa status beliau adalah sebagai pewaris kerajaan, sebagai pewaris budaya, pewaris peradaban Inggris yang agung. Dan beliau sadar kalau beliau tidak hati-hati dalam membedakan status ya sebagai ratu dan sebagai eksekutif, itu akan berbahaya bagi sekitar 2,6 miliar penduduk Commonwealth of Nations. Jadi ratu ini benar-benar sangat berhati-hati. Juga saya perhatikan beliau itu nggak banyak bicara ya. Dan kalaupun beliau bicara itu pakai teks. Artinya beliau itu benar-benar memperhatikan konten. Benar-benar memperhatikan diksi. Dan dengan siapa audiens. Dan bahasa Inggris beliau itu bahasa Inggris yang sederhana. Sederhana. Orang nggak perlu kamus untuk mengerti kata-kata kunci yang beliau ucapkan. Jadi walaupun bahasa Inggris beliau itu levelnya itu IELTS itu 9+ gitu ya. Dan kita rata-rata di Indonesia kalau mau sekolah ke luar negeri itu 6,5 sampai 7, kita ngerti apa yang beliau maksudkan. Itu kesederhanaan beliau. Dan beliau ini adalah tipe seorang ibu,
seorang nenek, seorang buyut, seorang warga Inggris yang energetik. Nah ini, kalau kita lihat beliau ya, kalau secara teratur kan ke hutan kan dengan suaminya Pangeran Philips ya, ke hutan terus bawa senapan gitu kan, dengan sepatu boots, dengan rambut yang dikepang dan diikat seperti veil gitu ya, energik. Dan beliau naik turun kendaraan ini Range Rover Inggris loh, yang tua bukan yang baru, yang tua, dan seringkali beliau nyupir sendiri. Jadi beliau ini memiliki gaya komunikatif yang sederhana, konsisten, dan beliau punya karisma begitu, di mana orang itu menaruh hormat. Menaruh hormat bukan karena beliau ratu, tapi menaruh hormat karena beliau ini adalah ibu mereka, nenek mereka, pewaris peradaban mereka begitu. Jadi terus terang saya nggak cukup kata untuk menyatakan kekaguman saya sama beliau. Ya walaupun kita tahu sama tahu ya bahwa di lingkungan kerajaan itu banyak tokoh-tokoh yang menurut ratu itu pada tahun 90-an dulu dikatakan sebagai annus horribilis, sebagai tahun yang sangat menakutkan bagi ratu sendiri. Tapi dengan kewibawaan beliau, itu urusan-urusan rumah tangga anak dan cucunya itu bisa terselesaikan dengan baik, dan media massa itu tidak banyak lagi cerita karena mereka juga punya kekaguman tersendiri sama ratu. Media massa itu suka ngegosip. Pangeran Charles sebelum menikah, Pangeran Charles setelah menikah, Lady Di sebelum menikah, kemudian Lady Di setelah menikah, Lady Di dengan misalnya dengan pengawalnya. Aduh, cerita itu nggak ada habis-habisnya, tapi begitu menyangkut ratu, nggak ada yang berani ngomong. Media massa itu hati-hati sekali, karena mereka tahu resiko. Kalau ratu sampai mengeluarkan sebuah statement, itu majalah atau koran mereka itu bisa menjadi perhatian publik. Jadi seseorang yang punya kewenangan luar biasa, tapi bisa memanfaatkan kewenangan itu di bawah sebuah kewibawaan yang agung. Kira-kira gitu deh. Saya menilai mengamati seorang ratu Inggris. Iya, jadi itu yang luar biasa Pak Teguh, di mana beliau bisa menempatkan diri, menjaga tetap di satu sisi menjaga marwah kerajaan, tapi di sisi lain juga tidak menjaga jarak, dalam artian cukup dekat dengan publik begitu ya. Tapi Pak Teguh, sekarang dengan hadirnya penerusnya Raja Charles III begitu ya, baru saja beberapa hari naik tahta sudah menjadi sorotan, gaya komunikasinya, tangan terkena tinta begitu ya, gesturnya itu sudah jadi sorotan publik. Apa yang bisa kita harapkan dari seorang Raja Charles III? Tentu orang-orang merujuknya kepada ibundanya. Betul, tepat sekali. Dunia itu sudah 70 tahun mengenal ratu ya, dan mengenal lebih dari 10 perdana menteri yang berurusan dengan ratu. Dan sudah juga berurusan dengan duta besar dan kepala negara di dunia yang berurusan dengan ratu. Jadi dalam benak mereka, walaupun ini Raja Charles, di dalam bayangan mereka ini adalah anak ratu. Ini adalah orang yang apakah bisa sih mewarisi karisma seorang ratu kan? Tapi secara teori kan, semua orang itu kalau memasuki sebuah tahapan hidup itu kan perlu penyesuaian, perlu adaptasi istilah kita kan. Dan adaptasi itu kan bikin grogi. Apa kata orang, apa kata istri, apa kata saya, apa kata yang lain itu selalu. Walaupun sebenarnya Pangeran Charles ini kan punya bekal intelektual yang luar biasa kan. Dari lahir dia sudah terlibat dalam protokoler istana, dia tahu hukum istana, dia tahu hukum internasional, dia tahu petata petiti dalam istana, dia tahu bagaimana harus berucap, cara duduk gitu ya. Itu udah nggak dipertanyakan lagi. Juga pendidikan dia sangat bagus. Dia pernah kuliah di Cambridge. Kemudian beliau juga pernah masuk Akademi Angkatan Laut dan Akademi Angkatan Udara. Jadi masuk dua akademi ini kan sesuai dengan tradisi kan. Britain rules the waves kan. Kemudian the future defense is air defense. Jadi cocok. Tentunya dia Pangeran Charles mengerti manajemen internasional, mengerti akuntansi, mengerti hubungan internasional, mengerti cara menempatkan diri dalam masyarakat. Kemudian cara mengelola Commonwealth of Nations yang jumlahnya 2,6 miliar ini yang kira-kira sekitar 35% penduduk dunia. Dalam kondisi seperti ini, ya otomatis beliau menjadi sorotan kan.
sorotan media nasional, sorotan media internasional kepada beliau, dan mungkin menambah kekikukan ya, kikuk beliau jadinya. Dalam kondisi kikuk itu yang dicari oleh media kan, media selalu mencari sisi-sisi humanis dari seseorang. Jadi itu yang kena, bahwa aduh pulpen ini kenapa sampai bocor, kayak kira begitu kan. Tapi ditenangkan oleh seorang oleh permaisuri kan, Camilla Parker Bowles, ditenangkan dan beliau adem lagi. Tapi dari situ kita melihat bahwa ya transisi ini memang dialami oleh siapapun kita. Kita masuk sekolah ada perasaan sungkan, kita masuk pekerjaan ada perasaan takut-takut. Ternyata seorang Pangeran Charles pun begitu menjadi raja, seminggu pertama juga rada kaku-kaku. Tapi saya yakin kok, dengan bekal keilmuan, dengan bekal pengalaman hidup di istana, kemudian dengan coach ya dari para staf istana, saya pikir beliau akan melewati tahapan ini dengan sangat baik. Dan untungnya beliau memiliki dua pangeran kan, William dan Henry kan. Jadi saya bisa bayangkan ke depannya sisi dunia yang banyak penduduk mudanya, sisi Commonwealth yang banyak penduduk mudanya, sekitar 60% penduduk Commonwealth itu berada di usia produktif ya. Saya bisa bayangkan Raja Charles akan dengan tenang memerintah dari istana, memerintah secara konstitusional ya. Kemudian diplomasi Inggris akan diwakili oleh kedua pangeran ini yang muda, yang energik, yang cakep, yang berkarisma, dan orang akan ingat gitu. Ingat pangeran, ingat ibu mereka, Lady Di yang cantik, mempesona, kemudian menjadi media darling dari seluruh dunia. Pasti dinanti-nanti nih kunjungan kedua pangeran ini ke belahan manapun di dunia. Iya, Pak Teguh, one last question nih. Kalau kita bicara soal Ratu Elizabeth II, she is one of the kind begitu. Karakternya kuat dan tidak tergantikan tentunya. Kalau menurut Pak Teguh, di kacamata Pak Teguh sendiri, apa hal yang hanya dimiliki oleh seorang Ratu Elizabeth II, terutama dalam ketika beliau memimpin kerajaan Inggris begitu, yang rasanya tidak akan mungkin bisa digantikan oleh orang lain? Ini sulit ya, karena beliau adalah, kita melihat seorang ratu yang 70 tahun memerintah ya. Belum ada perbandingannya di dunia. Antara lain saya melihat beliau itu sangat santun. Beliau itu sangat sederhana. Kalau beliau memimpin acara kerajaan, beliau tenang. Beliau terikat sama aturan protokoler. Dan beliau tidak bantah-bantah gitu. Kemudian saya perhatikan beliau menjaga tradisi ini. Tradisinya adalah seminggu sekali Perdana Menteri itu menghadap. Dan pada saat Perdana Menteri menghadap, Perdana Menteri itu sudah tahu kira-kira ratu ini, dialog dan ratu itu akan lama atau enggak. Jadi dari senyum ratu. Kemudian ratu dari cara duduknya yang sangat santun, yang kalau memegang tas itu artinya beliau ingin agar dialog ini segera berakhir gitu ya. Ketepatan waktu beliau ini akan menjadi contoh yang sangat bagus bagi para Perdana Menteri di Inggris. Jangan main-main dengan ratu. Seminggu sekali saya akan dipanggil, mungkin nggak dipanggil, beliau punya hak untuk mengundang kami seminggu sekali. Nah, kemudian pada saat nanti dialog, beliau sudah punya substansi. Dan beliau pun kalau menyetujui atau tidak menyetujui, menyampaikannya dengan bahasa yang sangat halus, dengan bahasa yang sangat hati-hati, sehingga tidak mengganggu eksekutif tersebut. Jadi mereka nanti ujung-ujungnya Perdana Menteri itu akan rapat lagi dengan timnya untuk melakukan framing atas kebijakan Inggris itu, sehingga tidak dipertanyakan lagi oleh ratu. Nah, itu yang saya lihat. Kemudian yang saya lihat lagi adalah kewibawaannya. Kalau beliau berkunjung ke luar negeri, terutama sekali ke wilayah Commonwealth of Nations, itu rakyat itu memandang ratu itu sebagai keluarga mereka, dan bukannya kepala negara mereka yang dipilih secara teratur 5 tahun sekali itu. Beda sekali dari tatapannya. Tatapan itu nggak bisa diceritakan itu. Tatapan manusia terhadap Ratu Inggris itu tidak bisa kita katakan dengan kata-kata,
Tapi yang bicara itu adalah hati dan mata mereka. Dan tatapan semacam itu tidak terlihat kalau warga negara tersebut bertemu dengan pimpinan negara mereka ataupun tokoh-tokoh politik mereka. Jadi Ratu adalah manusia yang agung, yang berkomunikasi verbal, tapi juga berkomunikasi secara batin dengan seluruh masyarakat di dunia. Inilah yang tidak bisa yang mungkin akan sangat sulit diikuti oleh Raja Charles. Mungkin Raja Charles perlu waktu lama untuk mewarisi karisma ibunya. Iya, jadi warga Inggris tumbuh berkembang bersama Ratu sebagai ibu atau nenek mereka, begitu ya. Pak Teguh Reza Shah, terima kasih banyak untuk obrolan singkat yang luar biasa ini. Saya senang sekali bisa mengobrol kembali dengan Pak Teguh Reza Shah setelah sekian lama, begitu ya. Mohon kita sambung kembali dan saya doakan semoga XYZ Plus itu maju terus. Terima kasih banyak. Hatur nuhun, doa terbaik. Oke, teman XYZ Plus, terima kasih banyak telah mengikuti obrolan kita pada kesempatan kali ini. Jumpa lagi di episode selanjutnya dengan obrolan yang tidak kalah menariknya. Sampai jumpa.